Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Dwi Saputri, Indra Wahyudi, Salma Cita Suparjo, Salsabila Rekaritonga. Di sini kami akan menjelaskan teori dari Robert dan Paul T. Costa. Robert R. McCrae lahir pada 28 April 1949 di Marvell, Missouri di utara kota Kansas. McCrae merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia sejak lahir berminat pada ilmu pengetahuan dan matematika. Kuliah jurusan filsafat di Michigan State University dan pasca sarjana jurusan psikologi di Boston University dan tertarik dengan studi psikometri Raymond B. Cattell. Sifat-sifat kepribadian selama dalam program pasca sarjana relatif merupakan usaha yang dilakukan sendiri, diam-diam dan tanpa banyak dukungan. Ternyata pendekatan tersebut cukup sesuai dengan kepribadiannya yang cukup cenderung diam dan introvert. Tahun 1975, ia dikirim oleh pembimbingnya untuk bekerja sebagai asisten riset dari seorang psikolog bernama James Pozard, yang kemudian merujuknya kepada psikolog kepribadian lain yang juga pengajar di University. Paul T. Costa lahir pada 16 November 1942 di Franklin. Gelar sarjana psikologi diperolehnya dari Cal University, gelar master dan PhD di University of Chicago. Di Chicago bekerja sama dengan Salvatore R. Maddi dalam menerbitkan buku teori kepribadian humanistik. Selanjutnya ada perkembangan teori. Dikembangkan dari teori Allport dan Albert sekitar tahun 1930 dan McCrae dan Costa mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian pada akhir tahun 1970 sampai 1980, fokus pada 2 dimensi yaitu neurotisme dan ekstraversi pada awal tersebut. Kemudian mereka menemukan dimensi keterbukaan pada pengalaman offense to experience. Pada tahun 1985 menambahkan 2 dimensi yaitu keramahan dan kesadaran. Selama 1980 sampai 1990 teori mereka dikenal dengan 5 faktor atau Big Five. Struktur kepribadian. McCrae dan Costa setuju dengan pendapat Eysenck bahwa kepribadian bersifat bipolar dan mengikat distribusi lonceng karena orang-orang akan memiliki skor skala di sekitar nilai puncak dan hanya sedikit yang memiliki skor ekstrim. Berikut ini model kepribadian dengan hasil skor tinggi dan skor rendah. Ekstraversi, skor tinggi, penuh kasih sayang, mudah bergaul, menyukai kesenangan. Skor rendah, tidak peduli, suka penyendiri, pendiam, tidak berperasaan. Neurotisme, skor tinggi, pencemas, temperamen, sentimental, emosional, dan rentin. Skor rendah, tenang, bangga dengan diri sendiri, kuat, tidak emosi. Keterbukaan, skor tinggi, imajinatif, kreatif, penasaran, bebas, dan inovatif. Skor rendah, realistis, tidak penasaran, konvensional. Keramahan, skor tinggi, berhati lembut, mudah percaya, ramah, dan bersahabat. Skor rendah, pelit, keras hati, mudah curiga, lekas marah, dan kritis. Kesadaran, skor tinggi, bekerja keras, teratur, tepat waktu, ambis. Skor rendah, ceroboh, tidak teratur, suka terlambat, malas, menyerah. Dari 5 faktor. Ekstraversi, menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan didukung, kemampuan untuk berbahagia. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan hubungan. Skor E yang tinggi cenderung ramah dan terbuka serta menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan dan menikmati sejumlah hubungan. Sementara skor E yang rendah cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak seperti kebanyakan orang. Mereka lebih senang dengan kesendirian. Neurotisme, trait tersebut menilai kestabilan atau tidaknya emosi, menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres, mengidentifikasi kecenderungan individu apakah individu tersebut mudah mengalami stres sehingga mempunyai ide yang tidak realistis. Skor N yang tinggi cenderung tenang dan aman. Jika skor rendah lebih cenderung tertekan, gelisah, dan merasa tidak aman.
menilai usaha dan penghargaan terhadap pengalaman dan kepentingan sendiri, menilai bagaimana cara menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Dimensi tersebut mengarah ke minat seseorang. Jika skornya tinggi, cenderung menjadi imajinatif dan benar-benar sensitif dan intelek. Jika skornya rendah, cenderung tidak kreatif dan realistis sehingga ia tidak penasaran dengan sesuatu. Keramahan, menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis di dalam berpikir, perasaan, dan berperilaku. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Jika skornya tinggi, cenderung jauh lebih menghargai harmoni daripada ucapan atau cara mereka. Mereka tergolong orang yang kooperatif dan percaya pada orang lain. Jika skor rendah, ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian lebih pada kebutuhan mereka sendiri ketimbang kebutuhan orang lain. Selanjutnya, kesadaran. Kesadaran ini menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya. Sebagai lawannya, menilai apakah individu tersebut tergantung, malas, dan tidak rapi. Jadi dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian seseorang. Jadi, jika skor ini tinggi, cenderung mendengarkan kata hati dan mengejar sedikit tujuan dalam satu cara yang terarah dan cenderung bertanggung jawab, kuat bertahan, tergantung, dan berorientasi pada prestasi. Kemudian sementara yang skornya rendah, ia akan cenderung menjadi lebih kacau pikirannya dan mengejar banyak tujuan dan lebih hedonistik. Komponen teori 5 faktor. Yang pertama ada komponen inti atau core komponen. Kecenderungan dasar atau basic tendencies. Kecenderungan dasar adalah salah satu komponen dasar kepribadian seiring dengan karakteristik adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Esensi dari kecenderungan dasar adalah dasar mereka di biologis serta stabilitas mereka di antara waktu dan kondisi. Selanjutnya karakteristik adaptasi atau karakteristik adaptation, yaitu struktur kepribadian yang dipelajari yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungan. Perbedaan yang mendasar antara kecenderungan dasar karakteristik adaptasi terletak pada fleksibilitasnya. Kecenderungan dasar cukup stabil, sedangkan karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Sebagai contoh, keterampilan yang dipelajari, sikap, perilaku, dan hubungan yang dihasilkan dari sebuah interaksi seperti kemampuan berbahasa Inggris atau matematika. Sedangkan seberapa cepat kita belajar adalah kecenderungan dasar. Respon karakteristik dibentuk oleh kecenderungan dasar karena konsistensi dan keunikan dari setiap respons, sehingga merefleksikan dari pertahanan sifat-sifat kepribadian. Akan tetapi respons tersebut lah yang membuat kita dapat beradaptasi terus-menerus. Kecenderungan dasar bersifat stabil dan bertahan, sedangkan karakteristik adaptasi berfluktuasi, sehingga membuatnya rentan terhadap perubahan dalam kehidupan seseorang. Karakteristik adaptasi berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain. Yang terakhir, konsep diri atau self-concept. McRae dan Costa menjelaskan bahwa konsep diri terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri sendiri, dengan mencakupan dan beragam fakta atas sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. Selanjutnya, komponen teori 5 faktor ini terdapat komponen sekunder atau peripheral komponen. Jadi ada beberapa 3 bagian, yaitu dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Dasar biologis atau biological base itu gen, hormon, dan struktur otak merupakan mekanisme biologis yang paling utama dalam mempengaruhi kecenderungan dasar. Mereka belum dapat menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Akan tetapi, bidang genetika dengan perkembangannya telah menjelaskan bagaimana mekanisme biologis mempengaruhi perilaku manusia. Posisi dasar biologis ini mengeliminasi peranan lingkungan dalam pembentukan
kecenderungan dasar, akan tetapi tidak serta menghilangkan peranan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Hanya saja lingkungan tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembentukannya. Lingkungan memiliki peranan tersendiri dalam pembentukan kepribadian, dan hal inilah membedakan antara dua komponen inti yang telah dijelaskan, kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi. Kemudian biografi objektif atau objektif biografi. Jadi, ini mengatakan bahwa biografi objektif adalah apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif menekankan pada apa yang terjadi sepanjang hidupnya atau objektif daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka atau subjektif. Baik, selanjutnya pengaruh eksternal atau external influences. Manusia terus menemukan atau berada dalam situasi fisik yang berbeda, dan hal tersebut mempengaruhi terhadap kepribadian tersebut. Cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks merupakan sesuatu yang dibahas dalam pengaruh eksternal. Jadi menurut beliau, respon-respon tersebut merupakan fungsi dari karakteristik adaptasi dan interaksi mereka dengan pengaruh eksternal. Selanjutnya kita masuk pada bagian asumsi dasar. Yang pertama ada asumsi dari kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar memiliki 4 asumsi, yaitu individualitas, asal atau origin, perkembangan, dan struktur. Yang pertama yaitu asumsi individualitas, menekankan bahwa orang dewasa mempunyai rangkaian sifat yang unik dan setiap orang menunjukkan kombinasi unik atas pola sifatnya. Yang kedua ada asumsi asal atau origin, mempunyai pendirian yang jelas meskipun cukup kontroversial, yaitu lingkungan keluarga tidak mempunyai peran dalam pembentukan asumsi dasar. Yang ketiga asumsi perkembangan, menganggap bahwa sifat berkembang dan berubah selama pada masa kanak-kanak, namun mulai melambat pada masa remaja, serta perubahan dalam kepribadian berhenti sama sekali dari awal hingga pertengahan masa dewasa, kira-kira usia 30-an. McCrae dan Costa berspekulasi bahwa mungkin masih ada alasan-alasan yang bersifat evolusi dan adaptif dari perubahan tersebut. Yang keempat, asumsi struktur, menyatakan bahwa sifat memiliki organisasi hierarkis dari yang sempit dan spesifik menuju ke yang lebih luas dan umum. Selanjutnya kita masuk yaitu asumsi dari karakteristik adaptasi. 1. Asumsi dan karakteristik adaptasi menyatakan jika seiring berjalannya waktu, manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka, dengan mengumpulkan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten dengan sifat-sifat kepribadian mereka, serta adaptasi yang dialami sebelumnya. Sifat mempengaruhi cara kita beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan kita. Yang kedua, maladaptasi, mengindikasikan bahwa respons kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal dan nilai-nilai budaya, kebiasaan, sikap, dan kompetensi yang membentuk karakteristik adaptasi yang terkadang menjadi sangat kaku atau kompulsif hingga menjadi maladaptasi. Yang ketiga adalah asumsi fleksibilitas, yaitu suatu asumsi yang menyatakan bahwa kecenderungan dasar dapat menjadi relatif stabil sepanjang kehidupan, namun karakteristik adaptasi tidak seperti itu. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.